Dengan adanya ini, kita ingin memastikan bahwa peran pemerintah itu adalah sebagai di energy transition ini sebagai catalytic financing. Jadi dia membantu project supaya financially viable. Jadi ada instrumen yang akan disediakan pemerintah, baik itu instrumen dari sisi equity maupun instrumen dari sisi financing ya, loan gitu ya. Selamat siang Mas Sita, Selamat kami siang. dari Media Keuangan ingin menanyakan tentang ETM Bu, Energy Transition Mechanism. Tapi sebelumnya mungkin kita akan ngomongin soal backgroundnya dulu ya Bu. Terkait tentang ancaman perubahan iklim nih Bu, mungkin Ibu bisa kasih penjelasan ke teman-teman KEU ini, apa sih ancaman perubahan iklim yang kita hadapi dan kemudian dampaknya terhadap Indonesia sebagai salah satu negara yang rentan. Jadi perubahan iklim itu bukan sesuatu lagi yang ada di teori ya, bahwa perubahan iklim itu betul-betul nyata. Nah, IPCC ini adalah lembaga climate antar negara, itu memperkirakan bahwa dari tahun 1990 kenaikan permukaan laut itu sebesar 2 mm. Tapi faktanya dia naik per tahun itu ternyata 3,2 mm. Jadi bisa dibayangkan negara-negara kepulauan atau negara-negara yang merupakan kepulauan kecil, termasuk Indonesia ya kan, kita banyak pulau-pulau kecil, pasti terdampak oleh kenaikan permukaan laut. Nah, kemudian perubahan suhu juga karena efek gas rumah kaca itu juga membuat panas bumi yang tidak di luar kebiasaan lah ya. Jadi ini menimbulkan banyak bencana, termasuk kalau yang di daerah-daerah atas gitu yang jauh dari khatulistiwa, angin topan, tornado menjadi lebih frekuen, kemudian kekeringan di mana-mana, kemudian banjir dan lain sebagainya. Jadi memang untuk perubahan iklim di dunia, termasuk Indonesia, kita fokus ke dua aksi. Kita punya aksi adaptasi, beradaptasi dengan perubahan iklim, dan mitigasi. Nah, terkait dengan salah satu upaya itu kan kita ingin melakukan mencapai emisi nol nih Bu ya di 2060. Nah, apa aja sih Bu nih upaya Indonesia yang udah dilakukan nih untuk mencapai itu? Nah, jadi kalau perubahan iklim itu kita bisa lihat dari dua sisi ya. Pertama, sisi supply. Ini adalah sisi produksi, kayak kita bernafas menghasilkan CO2. Kemudian pabrik menghasilkan gas-gas rumah kaca. Gas rumah kaca bukan hanya CO2, tapi buat simplicity hari ini saya mungkin bicara CO2 tapi merepresentasikan dia ada metan, ada nitrogen oksida dan lain sebagainya. Nah, di sisi supply ini kita punya lembaga PBB untuk aksi perubahan iklim ya, namanya UNFCCC. Nah, di UNFCCC ini mereka membuat perhitungan sebenarnya sejauh apa sih negara-negara itu seharusnya atau sebaiknya menurunkan emisi gitu ya. Jadi semua negara sudah melakukan semacam janji seberapa besar emisi dikurangi. Nah, sebelum saya ke net zero, kita punya yang namanya nationally determined contribution. Itu kita setiap negara, misalnya Indonesia bilang kita mau menurunkan 29% tanpa bantuan internasional dan 41% dengan internasional. Tapi juga national determined contribution yang merupakan bagian dari UNFCCC tadi ini agak berbeda dengan net zero. Tapi memang mereka searah ya. Jadi pencapaian NDC itu juga bisa mencapai net zero. Nah, khusus untuk NDC kita sudah punya roadmap. Jadi ada berbagai sektor, misalnya ada sektor kehutanan, ada sektor energi dan transportasi, sektor industri. Memang dua yang terbesar untuk Indonesia dalam hal komitmen kita itu memang sektor kehutanan dan juga sektor energi dan transportasi. Nah, ini ada kaitannya juga dengan ITM ya Bu ya. Salah satu langkah Indonesia itu untuk mencapai atau transisi energi menuju emisi nol bersih itu kita ada kebijakan yang Energy Transition Mechanism ya Bu. Nah, bisa nggak Ibu menjelaskan mungkin kepada teman KEU ini apa sih Bu ETM itu dan bagaimana kemudian ETM ini bisa mengakselerasi transisi energi menuju emisi nol bersih? Nah, jadi sebenarnya kan sekarang sumber energi kita sebagian besar memang dari energi fosil ya. Tapi kalau kita melihat Indonesia, sebetulnya bisa dibayangkan potensi energi renewable kita besar sekali. Kita bisa pakai bayu, pakai surya, bahkan kita bisa pakai tidal ya, air laut gitu ya, arus.
Nah, dengan berbagai potensi dan hydro juga. Dengan berbagai potensi renewable energy itu sebenarnya kalau kita melihat dari sisi ketahanan energi, sebenarnya kan lebih safe ya. Kalau misalnya energi yang memerlukan import atau memerlukan negara lain dan proses produksinya, tentu kalau ada sesuatu terjadi misalnya krisis energi, kenaikan harga ya, atau terjadi perang seperti sekarang, kita bisa terdampak nih sebagai satu negara. Namun kalau energi itu dihasilkan oleh negara kita sendiri, misalnya renewable energy, itu tentu secara keamanan atau kestabilan pasokan energi lebih terjamin ya. Nah, tapi renewable energy ini punya karakteristik yang beda juga. Karena dia misalnya surya kan cuma ada siang. Teknologi baterai masih mahal ya. Jadi akhirnya renewable energy itu mempunyai karakteristik yang kita bilang intermittent. Jadi dia kadang ada, kadang enggak dan perlu teknologi baterai. Artinya kalau memang satu negara itu sudah beralih proporsinya ke renewable energy, dia memerlukan base load atau load dasar yang cukup kuat sehingga kalau terjadi intermittent tadi, surya, bayu dan lain sebagainya, itu energi tetap terpasok secara stabil ke negara kita. Nah, tadi Mbak Daula menanyakan energy transition ya. Nah, kita ingin bertransisi dari energi brown energy tentu ke green energy yang renewable ini. Nah, tentu transisinya harus mempertimbangkan banyak hal. Salah satunya pertama, kita tahu bahwa di Jawa, Bali, Indonesia itu masih mengalami oversupply dari listrik. Artinya listrik yang kita hasilkan masih lebih besar dari permintaan yang dibutuhkan oleh perekonomian. Nah, kenapa ini menjadi salah satu faktor yang penting harus kita pertimbangkan? Karena kalau kita biarkan mubazir ya, jadi untuk setiap energi itu kan kita masih melakukan subsidi dari pemerintah, terutama untuk golongan miskin rentan, ya listrik termasuk. Jadi oversupply issues-nya juga harus diselesaikan nih lebih dulu gitu ya. Nah, nanti kalau oversupply-nya sudah mulai menipis, kalau kita istilahnya kita phase out atau kita berhentikan PLTU dari brown energy, misalnya batu bara yang sedang kita kerjakan saat ini, perlahan-lahan kita gantikan dengan renewable energy. Tapi memang kita tidak bisa langsung menggantikan karena tadi kita ada oversupply, kemudian kondisi energi di setiap negara beda-beda. Walaupun in general ada oversupply, tetap ada daerah yang masih undersupply sehingga daerah tersebut misalnya tetap perlu dibangun gitu ya. Nah, jadi energy transition mechanism itu adalah mekanisme yang dibuat bersama-sama oleh semua pihak-pihak terkait. Di dalam pemerintah tentu banyak kementerian yang terlibat, di luar juga banyak pihak-pihak yang terlibat tentunya termasuk PLN sendiri ya sebagai perusahaan listrik kita. Pihak-pihak ini tentu ingin memastikan financing selain tadi ya, selain masalah supply energi tadi, kita ingin memastikan financingnya juga affordable. Makanya kita sering mendengar Bu Menteri menyebutkan adil dan terjangkau, just and affordable transition. Jadi kenapa mesti affordable? Affordable itu artinya apa sih? Terjangkau ya. Pertama dia harus terjangkau secara fiskal, ya kan? Pertama tadi yang oversupply tadi harus kita pertimbangkan, subsidi kompensasi ya. Kemudian kalau memerlukan tambahan bantuan pemerintah dari sisi fiskal untuk project energy transition tentu harus masuk akal secara APBN. Nah, kemudian terjangkau secara apa lagi? Terjangkau secara korporasi, PLN atau perusahaan IPP yang menjalankan PLTU yang dimiliki swasta juga harus melihat ini sebagai sesuatu yang financially viable project-nya gitu ya. Nah, tapi untuk semua project infrastruktur, biasanya memang financial viability itu berbeda dengan economic viability. Sama kayak kita bangun jalan di daerah yang masih sepi. Kalau kita hitung financially, ya memang tidak viable karena kan daerahnya masih sepi. Tapi bukan berarti itu tidak bagus untuk dilakukan secara ekonomi gitu kan. Karena kita melihat, oh jangka panjang, dia nanti ada dampak ke sekitarnya dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya ini kita ingin memastikan bahwa peran pemerintah itu adalah sebagai di energy transition ini sebagai catalytic financing. Jadi dia membantu project supaya financially viable. Jadi ada instrumen yang akan disediakan pemerintah, baik itu instrumen dari sisi equity maupun instrumen dari sisi financing ya, loan gitu ya. Nah, dengan country platform tadi yang sudah kita launch di bulan Juli lalu di Bali, kita ingin memastikan bahwa
platform ini melihat berbagai environment policy tadi, dan dia perannya adalah bukan sebagai the only financier ya, justru dia menjadi catalytic financing sehingga kita bisa crowding in private investment, karena untuk investasi apapun pasti kita membutuhkan swasta. Jadi bagian terbesarnya swasta. Jadi concessional fund dan juga dana-dana murah dan juga fiskal itu kita gunakan fungsinya sebagai katalitik, termasuk de-risking facility dan lain sebagainya, pinjaman murah dan lain sebagainya, untuk membantu project viability secara finansial. Jadi Ibu sempat menyebutkan tentang kita launch kemarin ya Bu ya, ATM Country Platform ini di G20 tanggal 14 Juli Bu. Platform ini bentuknya seperti apa sih Bu? Mungkin teman kita ada yang nggak tahu ya, apakah bentuknya project atau kemudian seperti apa gitu. Nah, jadi kita menunjuk PT SMI sebagai SMV Kementerian Keuangan untuk menjadi manajer country platform. Jadi country platform ini bentuknya semacam wadah koordinasi lah ya. Jadi kita punya steering committee itu menteri-menteri, kemudian ada pelaksana berbagai unit eselon 1 yang terkait di berbagai kementerian terkait. Kemudian kita juga memiliki tentu saja PLN di dalamnya dan PT SMI ya. Lalu akan ada sekretariat dan di bawah yang menjalankan dan mengakses project by project, kemudian mengumpulkan financing, itu adalah perannya manajer country platform atau dalam hal ini yang sudah ditunjuk adalah PT SMI. Nah, mengenai mekanisme instrumen, mekanisme dan lain sebagainya, itu kita saat ini sedang bersama-sama dengan antar kementerian, PLN dan juga PT SMI dan juga dibantu EDB bersama-sama berusaha membuat PMK, memastikan bahwa semua instrumen yang tadi saya bilang untuk catalytic financing rule-nya itu ada di dalam country platform kita. Nah, ini yang saat ini sedang kita kerjakan. Di saat bersamaan kita juga menyiapkan beberapa roadmap. Salah satunya adalah roadmap energy transition. Nah, ini bentuknya akan permen Menteri SDM ya, peraturan Menteri SDM ya. Kemudian kita juga punya peta jalan atau roadmap carbon market. Nah, ini adalah produk permen LHK, lingkungan hidup gitu ya. Dan kita sendiri di Kementerian Keuangan juga mengerjakan roadmap untuk pajak karbon. Nah, kenapa saya sebutkan 3 roadmap ini bersamaan? Karena meskipun dia produk masing-masing kementerian, karena topiknya itu saling terkait, sebetulnya ini dikerjakan antar kementerian ya secara bersama-sama, tapi produk hukumnya tetap kembali kepada tusi kementerian masing-masing. Kenapa ada carbon market mechanism gitu ya? Nah, jadi kalau kita misalnya, saya misalnya mau phase out salah satu PLTU 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi. PLTU-nya size-nya misalnya 100 megawatt gitu ya. Tentu saat PLTU itu ditutup, kita asumsikan dia di daerah yang oversupply, itu kan jumlah emisi karbon yang seharusnya dikeluarkan PLTU jadi tidak dikeluarkan. Artinya kita ada tambahan penurunan emisi karbon. Nah, ini sebetulnya di dalam COP ini dikenal, kita bisa istilahnya memonetisasi karbon ini. Itu bisa dijual di pasar internasional, kita bisa mendapatkan kompensasi karena kita melakukan lebih daripada yang tadi saya sampaikan. Kita sudah punya komitmen di NDC yang sudah ada jadwalnya, tapi kalau kita melakukan lebih, tentu kelebihan itu dapat menjadi tambahan penghasilan untuk negara yang menghasilkan tersebut atau proyek yang menghasilkan tersebut. Oh, gitu ya. Nah, kemudian ini kan sejauh ini sedang digodok regulasinya tadi ya Bu, yang tadi disebutkan 3 itu ya. Nah, adakah tantangan-tantangan yang kemudian hadir dalam kemudian mengkonsepkan itu, atau mungkin apa yang kemudian dihadapi oleh tim ini Bu? Jadi kalau tantangan selalu ada dalam semua kebijakan ya. Karena pertama, kebijakan itu kita buat sebelum kita tahu dampaknya secara 100% gitu kan. Ini kan semua adalah boleh dibilang forecast, perkiraan, tapi ya memang kita pelajari betul-betul ya. Nah, tantangannya satu tadi, bahwa kita masih punya oversupply listrik ya. Kedua, kalau kita beralih cepat ke renewable energy, kita juga harus menyiapkan infrastruktur. Jadi kalau proporsi renewable energy itu semakin banyak dalam supply listrik kita butuh untuk upgrading grid kita supaya lebih bisa
mengatasi load renewable energy intermittent yang lebih tinggi misalnya gitu ya. Dan di saat yang bersamaan tentu kita punya tantangan. Saat ini harga energi di dunia sedang naik karena berbagai hal, supply disruption, krisis, dan juga memang pemulihan ekonomi membuat harga energi naik. Kalau kita lihat dari sisi kenaikan energi juga kan, kalau energi itu mahal, jangankan Indonesia ya, Eropa juga beberapa ada yang kembali ke coal. Karena memang untuk negara-negara di Eropa dan Amerika misalnya untuk menghadapi musim dingin kan sangat berbahaya kalau sampai ada shortage energi gitu ya. Nah, jadi antara tadi yang saya sampaikan, stabilitas pasokan energi ini penting, kemudian secara biaya harus masuk akal gitu ya. Kemudian secara PLN dia juga harus affordable dan sehat untuk bukunya PLN sehingga PLN juga bisnisnya bisa sustainable. Kemudian dari sisi konsumen juga harus affordable gitu ya. Jadi memang banyak hal yang kita pertimbangkan, tapi seperti yang tadi saya sampaikan, sebenarnya ini kalau terlaksana dengan lancar ya, mudah-mudahan tahun ini kita bisa menunjukkan 1-2 project untuk G20 Indonesia. Itu kita justru menyelesaikan beberapa masalah nih dalam satu project ini. Satu, kita ada energy transition. Kedua, kita menyelesaikan oversupply karena kita phasing out coal power plant. Dan yang ketiga, kita juga menghemat fiscal cost karena memang dia oversupply dan untuk ditutup gitu ya. Jadi memang ini solusi yang mudah-mudahan cukup optimal. Semoga berjalan lancar ya Bu ya. Nah ini untuk nextnya Bu, pembahasan di forum G20 sendiri terkait ETM ini apa ada lagi Bu ke depannya? Nah sebenarnya secara direct ETM ini tidak dibahas detail ini di G20. Jadi ini adalah dua hal yang berjalan secara paralel ya. Di satu sisi di G20 kita di Sustainable Finance Working Group itu membuat yang namanya transition activities atau transition finance, termasuk salah satu dalam transition activities itu adalah energy transition. Dan energy transition Indonesia kita pakai sebagai showcase bagi transition activities gitu ya. Dan jadi ini terlepas dari G20, kita memang ada project ETM yang akan berjalan terus dan roadmap itu tidak tergantung dengan hanya tahun ini saja, tapi memang kita ingin mempergunakan momentum tahun ini untuk launching ya, mudah-mudahan lancar dan juga menunjukkan bahwa transition activities, transition finance itu memang diperlukan negara-negara di dunia untuk memastikan terjadinya tadi just and affordable transition. Oke. Nah, selain tadi harapan Ibu ini berjalan lancar dan kemudian menyelesaikan berbagai masalah ya Bu, ada lagi nggak Bu harapan Ibu terkait APM ini Bu? Ya, mudah-mudahan untuk semua policy dan implementasi kita berharap smooth ya dalam implementasi dan berjalan lancar. Karena memang energi dan transportasi itu adalah sektor kedua terbesar dalam roadmap NDC kita, dalam target pencapaian NDC kita. Tapi dengan biaya yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan 1 metric ton pengurangan carbon emission di hutan, dibandingkan 1 metric ton pengurangan emisi di energi, itu biayanya memang jauh lebih mahal. Oleh karena itu mekanisme yang baik tadi untuk menciptakan catalytic financing sehingga kita bisa crowding in private investment itu memang sangat diperlukan ya. Jadi setup regulasi, instrumen, kemudian policy tools itu memang harus seamless ya, harus seamless supaya ini bisa berjalan dengan baik. Itu aja sih Bu terakhir dari saya. Terima kasih Bu Mas Syita untuk menjaga hari ini ya Bu. Terima kasih.